Yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua Yayasan dan para pengawas pembina Yayasan dan para pengawas, Ketua Yayasan dan Ketua Takmir sekaligus yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Saya bersyukur, alhamdulillah, pada malam hari ini kami bisa silaturahmi ke sini. Saya sebenarnya kalau diminta oleh saudara saya ini, Kanda Hara dan Mbak Ratna ini, sulit untuk menolaknya, karena beliau ini, saya ingat benar bagaimana perhatiannya kepada saya. Sering ngirim makanan, sering memasakkan kalau saya sedang ditinggal oleh istri. Karena pernah pada suatu saat istri saya sudah kembali ke Indonesia, saya masih di sana, dan kita sama-sama ngaji bersama-sama kayak begini nih di Adelaide dulu. Ini adalah suatu kenangan yang luar biasa. Saya bisa bersama-sama dengan semua dan Ketua Takmir ini. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat dari beliau. Kang Mas, saya ini sampai jam berapa? Khawatirnya saya ini nggak bisa ceramah, tapi kalau ngomong khawatir kebablasan. Jam 9. Oh, sampai jam 9. Wah. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita itu ditakdirkan bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi. Kita ini sedang berupaya untuk ingat. Kita berupaya untuk mendidik diri kita. Selain menguatkan keyakinan kita kepada ajaran-ajaran Rasulullah, kita ini juga sedang berupaya untuk mencintai, menguatkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena tidak ada jalan yang paling baik kecuali dengan jalan itu. Tidak ada jalan yang paling menyelamatkan kita kecuali jalan itu. Tidak ada jalan yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali dengan jalan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi itu sengaja memang waktu sholat tadi itu membaca salah satu ayat. Dan ayat itu yang menjadi dasar saya dan Bapak Ibu itu mencoba untuk merenungi bagaimana kita itu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dan wujud mencintai itu di dalam ayat berikutnya itu dengan cara mentaati. Dan cinta kepada Allah dan Rasul itu yang akan mendapatkan, menjadikan diri kita itu hidup dalam kemurahan Allah, rahmatnya Allah, dan hidup dalam maghfirah Allah. Saya bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ayat ini sepertinya memberikan maklumat agar Rasul itu menyampaikan kepada kita apa yang ingin disampaikan, yaitu tentang pesan cinta. Cinta kayak apa Bapak dan Ibu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Bukti dengan cinta kepada Allah itu dengan cara mengikuti Rasul. Dan bukti cinta kepada Rasul itu adalah mentaati semua perintah Allah dan perintah Rasul. Maknanya ayat itu demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mengingat tentang pesan cinta ini, biasanya kita itu kalau mencintai sesuatu itu biasanya sering mengingat-ingat. Sering kita menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Sering kita itu rela dan ridho untuk melakukan sesuatu yang terbaik kepada yang kita cintai. Kalau kita melakukan sesuatu yang tulus semata-mata karena mencintai itu. Dan Bapak Ibu, ini adalah tingkatan dari kehambaan kita itu yang paling tinggi. Karena biasanya kita itu bisa pada tahapan cinta atau mahabbah itu tidak gampang kalau kita itu tidak makrifat, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai keyakinan yang kuat kepada yang kita ketahui itu. Mohon maaf, kita sering beribadah tapi kadang ilmunya kurang. Sehingga apa yang terjadi? Yang kita lakukan itu hanya sekedar prosesi. Tapi kalau kita itu pada tahapan berikutnya, mungkin kita mempunyai keyakinan. Apa keyakinan itu? Kita melakukan sesuatu, tapi harapannya adalah saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Saya akan pergi ke masjid dengan mengikuti ketaatan saya kepada Rasul. Kenapa? Karena saya jamaah di masjid, itu saya mendapatkan 20 derajat tingkatan. Enggak salah, benar, tapi kita mendapatkan itu. Kalau kami memperbaiki wudhu kami, menyempurnakan wudhu kami, kemudian niat tekad untuk masjid dan berjamaah, setiap langkah ke masjid itu akan dihapuskan dosa kita, diangkat semua kejelekan-kejelekan kita, dan diampuni dosa-dosa kita. Sampai masuk masjid, kita menunggu, dan nunggu kita di masjid itu sama diakui dengan sholat. Sewaktu kita di masjid, malaikat akan mengelilingi kita dan mendoakan kita. Itu adalah fadilah-fadilah daripada apa yang kita lakukan itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah semua proses dari apa yang kita harapkan itu hanya sebatas kepada itu. Ya, itu memang benar, tapi tahapannya sebatas itu. Tapi orang yang lebih tinggi daripada itu, dia melakukan segala sesuatu itu karena semata-mata
ingin mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau yang mendapat kecintaan dari Allah, apakah nanti Allah itu akan memberi pembebasan atau memberi ampunan atau apa, itu tidak menjadi perhitungan. Kenapa? Karena dia mengetahui benar bagaimana cintanya Allah, kemurahannya Allah, pertolongannya Allah, dan semua yang diberikan kepada kita ini dari Allah itu. Nah, level dari peribadatan yang semacam ini, ya, itu tingkat yang ketiga. Jadi yang pertama itu khawatir nanti kalau saya nggak melakukan ini, saya dihukum. Kalau saya melakukan ini, saya dapat ganjaran. Sebatas itu. Dan mohon maaf, karena pengetahuan yang ada pada saya dan jenengan, itu kadang kita melakukan itu hanya ikut norok bunte itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sekali lagi mohon maaf, karena ini dalam peringatan Maulid Nabi ini adalah bagian dari upaya kita mengingat kembali. Mengingat apa? Mengingat daripada kecintaan kita kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Dan apabila kita mencoba untuk mengingat-ingat itu, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Bagaimana cintanya Rasul kepada kita ini tidak menginginkan kita itu lepas dari ajaran ini. Umpamanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengingat beliau itu dengan berselawat. Dan itu tidak hanya perintah Rasul, man sholla alaihi wahidan fasallallahu asran. Umpamanya semacam itu, kalau kita berselawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Ajaran semacam ini itu betapa menunjukkan kecintaan Rasulullah dan kecintaan Allah kepada umat Muhammad ini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang dulu dilakukan oleh umat sebelumnya dengan kesusahan yang luar biasa, tetapi bagi kita ini banyak kemudahan-kemudahan. Contohnya, kalau umat dulu kepingin taubat, dan taubatnya itu adalah dengan membunuh dirinya. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhatikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Umpamanya semacam itu. Jadi kalau benar-benar bertaubat, itu maka harus dibunuh dirinya. Kita enggak dengan begitu. Kita dengan cinta saja bisa diampuni. Umpamanya kita itu berzikir subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar. Ajarannya Rasulullah, kita lakukan itu sebanyak buih di lautan dosa kita, itu akan diampuni oleh Allah. Kalau kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam suatu hadis, kalau kita membaca sampai 10 kali, maka semua dosa-dosa kita diampuni. Kita diminta untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, semua dosa kita selama 1 tahun sebelumnya dihapuskan. Itu luar biasa kecintaan-kecintaan semacam itu. Jadi kalau itu kita lakukan dengan
kecintaan pada Rasulullah, wah luar biasa. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran itu. Umpamanya ajarannya Absus salam, wa'atimut to'am, wasilul arham, wasallu fil lail, wan nasu niyam, wadkhulul jannata ma'as salam. Itu ajaran Nabi sewaktu datang pertama di Madinah. Apa yang diserukan? Absus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kesejahteraan, tebarkan suasana aman di sekeliling. Wa'atimut to'am, kamu senang memberi makanan kepada sekeliling kita. Wasilul arham, tali silaturahmi kayak begini ini kita bangun. Tadi Jumat Barokah, kalau di masjid saya itu Ahad Barokah, sambil ngaji, sambil memberi makan gitu. Nah, kadang ada prosesnya semacam itu. Nah, kalau itu kita lakukan dengan niatan tadi cinta kepada Rasulullah, karena kalau orang cinta tentu kita akan mengikuti seperti yang kita cintai. Dan wasallu bil lail, kita sholat di waktu malam saat orang-orang tidur. Dijamin kita itu akan masuk surga. Jadi banyak sekali Bapak Ibu ajaran-ajaran ini yang menjadikan kita ini bangga menjadi umatnya. Itu bagi saya masih belum membahas dari tadi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Berarti sedikit fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengampuni dosa kita dan menyayangi kita. Saya mohon maaf agak rileks aja duduknya karena udah tua saya ini. Sudah pensiun. Jadi kalau begini gak kuat ini kadang cimpe gitu. Saya kembali. Salah satu bentuk cinta kita itu adalah dengan cara kita mencintai Rasulullah. Bagaimana Allah membimbing kita supaya kita tetap cinta kepada Rasulullah? Kita ingat pesan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihim wa sallimu hafal semuanya, alhamdulillah. Tapi coba kita ingat apa makna daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam satu tafsir, kalau Allah itu berselawat kepada Rasulullah, itu maknanya adalah bahwa Allah itu menurunkan kebaikan, kemurahannya dan kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah. Kalau malaikat itu berselawat kepada Rasulullah, maka malaikat itu mendoakan supaya Rasulullah itu diampuni semua dosa-dosanya. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah, kita itu mengungkapkan ungkapan rasa terima kasih kepada Rasulullah dan mendoakan kepada Rasulullah. Nah, kalau kita melakukan selawat itu ya juga enggak repot. Coba sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
wassalam. Minimal itu ada jaminan 10 kali kebaikan itu diturunkan kepada kita. 10 kali malaikat itu mendoakan kita. 10 kali kebaikan-kebaikan itu akan tertebar kepada kita sebagai jaminan hidup dengan sesuatu yang sangat singkat itu. Bapak Ibu, kita kembali kepada bunyi selawat tadi. Bunyi selawat itu adalah meminta kepada Allah supaya diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu kesejahteraan, kemuliaan. Apa maknanya? Bahwa sebagaimanapun kasih sayang Rasulullah, mulianya Rasulullah, dan kalau istilah kita kesaktiannya Rasulullah, itu Rasulullah itu tetap manusia. Memuliakan Rasulullah itu jangan sampai kebablasan seperti umatnya Nabi Isa. Apa yang terjadi? Nabinya akhirnya disembah karena dianggap sebagai Tuhan. Nah, yang Tuhan itu siapa ya? Hanya Allah, karena kita meminta kepada Allah supaya Allah itu menurunkan kesejahteraan, keselamatan kepada Rasulullah. Nah, kalau kita melakukan itu, kita juga akan mendapatkan itu. Jadi sampai yaumul kiamat, kalau kita berselawat tidak akan memberikan predikat Tuhan kepada Rasulullah. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang menjadikan kita ini akan tetap tauhid kita itu akan jadi kuat. Makanya jangan sampai kita itu berselawat tapi kosong. Apa maksudnya kosong? Tidak ada perasaan di dalam hati kita itu sebagai ungkapan terima kasih. Tidak ada perasaan di dalam kita itu kecintaan. Itu beda rasanya Bapak Ibu kalau kita melakukan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, umpamanya sampai 70 kali, 210 kali, sampai 700 kali, sampai 1000 kali. Kalau perasaan itu yang muncul, Masya Allah, ghiro itu akan tersendiri di dalam hati itu. Dan Bapak Ibu itu jaminan. Kalau kita yakin, kalau kita nggak yakin, nggak mungkin akan turun kesejahteraan, kemuliaan, pertolongan itu. Dan umat Islam itu dikuatkan keyakinannya itu nggak hanya sekedar itu, tapi di setiap prosesi. Salah satu contoh, kalau jenengan itu mau mendengarkan adzan, ya, adzan panggilan itu ya. Pada saat adzan itu kita tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadikan kita terlena sehingga tidak ingat dengan jawaban adzan. Setelah itu semuanya kita lakukan apa yang terakhir? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wa sholatil ati sayyidina Muhammadanil ladzi wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmudanil ladzi. Jenengan sudah berselawat di situ. Jadi kita itu ditata di dalam kehidupan kecintaan itu lewat prosesi yang itu jangan sampai lepas dari makna makrifat kita, karena kita tidak mengetahui bagaimana kecintaan Rasul kepada kita sehingga kita berselawat itu tanpa makna. Setelah itu jenengan sholat kan ya, minimal kalau sholatnya 2 rakaat jenengan itu berselawat sekali. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat minimal 2 kali. Loh, kurang apa cintanya Allah dan Rasul kepada kita untuk memberikan peluang-peluang kesejahteraan, kemuliaan, keselamatan kalau kita yakin benar terhadap itu.
Ini luar biasa kita itu, apalagi kalau begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, itu kita juga membuat deklarasi kepada Allah. Ya Allah, saya itu nggak punya masalah dengan jenengan, ya Allah. Saya ini menghadap jenengan itu adalah untuk aman, sejahtera. Jenengan itu yang memberi keberkahan kehidupan ini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lagi diingatkan. Untuk apa? Kepada Rasulullah, salam sejahtera itu. Dipertegas lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Bapak Ibu, di samping itu tadi adalah ungkapan menjaga ketauhidan kita, harapan kepada keselamatan kita. Kita itu sebenarnya dididik menjadi orang yang tahu diri dan tahu berterima kasih. Mohon maaf ya, banyak anak-anak itu yang kepada orang tuanya lupa, padahal yang mendidik, yang mengajari, menjadikan orang baik itu adalah orang tua. Banyak guru yang ngajari anaknya jadi pinter, bisa nulis, bisa baca, bisa berkembang, itu guru. Tapi kadang lupa kepada gurunya, lupa doa kepada gurunya. Kepada ulama-ulama juga begitu, orang-orang alim juga begitu. Nah, proses primordial semacam ini, ingat kepada luhur-luhur kita, sesepuh-sesepuh kita, itu adalah bagian daripada ajaran Rasulullah, kecintaan ini. Makanya salah satu doa tadi, doa kepada orang-orang maghfir wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, beri ampunan kepada orang-orang yang punya keyakinan sebelum kami ini, yang berjuang untuk agamamu, yang berjuang di masjid ini, yang berjuang untuk hidup dan kebaikan kami, yang mengajarkan kebaikan kepada kami itu. Beri ampunan ya Allah. Dan jangan ciptakan diri kami ini di antara sesama itu gilal, ada perasaan gak nyaman, gak enak kepada sesama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Lagi diingatkan, oh ya Allah, Engkau yang maha lembut, maha kasih sayang, dan maha pemberi kemurahan. Jadi tema-tema kemurahan itu, Masya Allah, itu yang menjadikan orang-orang Islam itu tidak bengis kepada sesamanya. Dan ini harus menjadi kekuatan kita untuk menambung misi kerasulan kita. Apa misinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul itu membawa kemurahan, kesejahteraan, kebaikan, keramahan kepada alam semesta ini. Karena itu apabila umat Islam itu bengis kepada, mohon maaf, istrinya, pasangannya, atau kepada suaminya, atau kepada anaknya, atau kepada binatang, atau kepada sesamanya, wah itu jauh dari misi kerasulan ini yang kita ingat, yang kita berselawat itu loh. Jadi selawat kita itu akhirnya nggak ada maknanya. Lawang berselawat kok kita kepada sesama bengis atau tidak peduli. Tadi dari 80 berubah menjadi 500, ingin memberi. Itu adalah wujud bagaimana kerahmatan, kemurahan, kebaikan kepada diri kita itu ditunjukkan. Meskipun kita itu mengetahui benar, kalau kita nggak tahu ya nggak akan mungkin melakukan itu, berani itu. Apa? Mentaati Allah dan Rasulnya karena cinta. Apa itu benarnya?
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wa yudha'ifu liman yasha wa huwa si'un alim. Kalau kita memberi, maka pemberian kita itu akan dilipat gandakan sampai 700. Loh, siapa yang tidak berani semacam itu? Itu karena ajaran ini yang mengajarkan itu. Lah kalau diajari gitu kita tidak yakin, apalagi tidak percaya, apalagi tidak tahu, lah bagaimana kita mau bersedekah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kita cinta kepada Rasul, Rasul mengingatkan, sholatlah kamu sebagaimana sholatku. Bagaimana sholatku? Sholat bagi Rasulullah itu adalah maknanya menyambung hubungan dengan Allah tanpa ada yang bisa menghalangi proses cintanya itu dibangun, tetapi wujud kecintanya itu diwujudkan dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, menebarkan keselamatan kepada sekeliling kita. Kalau orang tidak melakukan itu, diancam dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan seterusnya itu. Kamu itu palsu, ngomong tok, omong-omong ya katanya, hanya omong-omong aja itu, ngedabrus dengan nganten. Kamu itu pembohong. Kenapa? Karena kamu nggak peduli kepada anak yatim. Kamu tidak peduli. Anak yatim itu anak yang lepas dari sandaran. Dan sekarang ini banyak orang yang lepas dari sandaran itu, Pak. Saya bersandar kepada wakil-wakil kami. Tapi wakil kami itu nggak peduli kepada nasib kami. Waktunya kami harusnya mendapatkan beras yang murah. Dia dimanfaatkan dari petani-petani, dia mengimpor habis-habisan dari ini. Harusnya tambang itu jadi sandaran kami untuk hidup sejahtera, tapi enggak. Hanya beberapa gelintir orang yang menikmati. Banyak sekali kehilangan kesadaran itu. Nah, itu bisa kita itu melakukan itu kalau kita mempunyai makrifat tadi. Kalau kita tidak ada ilmunya, kalau kita tidak mengetahuinya, kita itu akan menjadi orang baik. Dan orang baik itu orang yang diem aja, nggak berbuat sesuatu, tidak berbuat untuk melakukan perubahan. Masjid harusnya menjadi sandaran orang yang nggak punya, bisa sandar ke sini, kita saling berbagi. Orang tidak punya ilmu datang ke masjid dapat pengetahuan. Orang yang merasa beban dosanya terlalu berat di sini datang ke masjid mendapat kesejukan, karena di sini pembebasan dosa itu terjadi. Ada anak tidak bisa sekolah, diupayakan kita kumpulkan dana bersama-sama, anaknya kita bawa ke pondok. Nggak mesti harus ke pondok saya, Pak. Kenapa? Karena saya sendiri sama istri itu di masjid saya itu ngumpulkan dana dari bapak-bapak ini, dari bapak-bapak di sana, ada dari ibu-ibu, dari warga, untuk memondokkan anak. Di mana? Saya pondokkan di Gresik, di Bunga. Kenapa kok gitu? Karena kalau saya bantu sekolahnya aja, kadang nggak jadi, Pak. Tapi kalau saya pondokkan, ngajinya terjamin, anak itu akan lulus dengan terpelihara karena dijaga, kembali ke orang tuanya, bisa membantu orang tuanya. Loh, sandaran semacam itu harusnya terbuka di media semacam itu. Nah, itu buah daripada sholat. Dan masih banyak lagi Bapak dan Ibu dari pesan-pesan Rasulullah itu yang kita melakukannya itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Betapa senangnya kalau orang lain jadi senang.
Betapa senangnya kehadiran kami itu bisa memberi manfaat kepada yang lain. Seperti sekarang tadi itu yang orang itu bisa makrifat itu karena ilmunya. Dan tantangan keilmuan kita itu semakin hari semakin berat dan semakin kuat. Contohnya apa? Di era global ini, Pak, persaingan itu luar biasa. Dan orang yang bisa leading, bisa maju, bisa terkedepan, itu yang mempunyai kapasitas di dalam dunia internasional ini. Karena itu kapasitas berpikir, kapasitas dia mengembangkan profesionalitas dan kemampuan keilmuannya, itu didukung oleh kemampuan IT dan kemampuan berkomunikasi serta berpikir secara global. Nah, siapa yang memperhatikan anak-anak kita kalau semacam itu bisa membebaskan orang-orang yang terlepas sandarannya tadi, orang yang tidak miskin karena dia tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menolong dirinya, itu orang miskin. Nah, siapa yang menguatkan penguatan itu kalau tidak generasi-generasi yang Nah, masjid ini harusnya memberikan pencerahan dan menyuarakan misi-misi itu. Sehingga anak-anak kita ke pondok itu bukan karena anak nakal, tapi benar-benar anak yang ingin integrasi keilmuannya dan kapasitasnya itu terbangun. Nah, sedikit ini saya sampaikan, kami itu di usia yang sudah sepuh ini mendapat amanah tadi untuk memimpin pondok pesantren. Pondok pesantren itu yang berusaha untuk mengembangkan legasi pemikiran keislaman wasatiyah. Ya, wasatiyah itu adalah pemikiran yang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan itu adalah berusaha untuk meneruskan perjuangan beliaunya Profesor Dr. Abdul Malik Fajar. Profesor Abdul Malik Fajar itu meskipun dia orang Muhammadiyah, tetapi kolegia dan dia sendiri juga bisa diterima di NU. Karena itu beliau bisa mengembangkan pendidikan di universitas itu, memimpin sampai 2 universitas. Dan yang lebih penting lagi, beliau itu adalah guru agama. Yang dalam keseharian beliau itu ditugaskan di Lombok sana, di pelosok. Tetapi karena semangatnya berilmu tadi, mendapat beasiswa ke Malang. Di Malang itulah dia mengembangkan dirinya. Nah, sekarang pondok pesantrennya itu dinamai Abdul Malik Fajar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana melakukan proses melanggengkan kebaikan-kebaikan itu untuk mencontoh Rasulullah. Yang lebih penting lagi, tadi ini anak-anak ini, kalau di tempat kami, tadi apa mereka sudah hafal 30 juz? Oh enggak, masih selesai ngajar, iya, juz sampai 30 juz. Wah, kalau seandainya tadi itu hafal 30 juz, itu bisa kami beri award untuk masuk ke pondok kami, ma'had kami secara free. Kami kalau ada yang hafal 30 juz, Pak, kami bebaskan. Itu begitu. Kenapa? Karena kami biasanya awal itu kita lihat taksinnya kayak apa. Kalau taksinnya udah bagus baru masuk ke takfid. Dan yang lebih penting adalah bahasanya, Arab dan Inggrisnya, karena itu menjadi bahasa kesehariannya. Itu salah satu bagaimana kita itu membangun keilmuan tadi. Ini adalah karena ajaran dari Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kamu itu yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Nah, siapa yang akan mengembangkan
keilmuan itu kalau dia tidak menyerap dari Al-Quran ini. Yang lebih penting lagi, mayuridi dunya, sabda Nabi, mayuridi dunya fa'alaihi bil ilmi wa mayuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi wa mayuriduhuma fa'alaihuma bil ilmi. Kalau kamu menghendaki dunia, ya dengan ilmu. Kalau kamu menghendaki akhirat, ya dengan ilmu. Kalau kamu menghendaki duanya, harus dengan ilmu juga. Itu strateginya ilmu. Makanya orang-orang yang, mohon maaf, orang ahli zikir tapi tidak mempunyai ilmu, wah itu juga berbahaya. Orang berilmu tanpa ingat keyakinan, wah itu lebih bahaya lagi, seperti yang terjadi pada kita ini. Pinter-pinter korupsi, pinter-pinter akal bulus. Nah, ini yang berbahaya, yang jadi korban rakyatnya itu. Nah, ini bagaimana kita mencoba untuk mencintai Rasulullah dengan ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kurang 5 menit. Saya mohon maaf itu ya. Jadi saya kembali lagi kepada tadi, bagaimana selawat itu membimbing kita, menyelamatkan kita, dan menjadikan kita ini orang yang tahu diri. Karena sebenarnya kita ini hidup itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Kalau Allah itu ridho kepada kita karena kecintaan kita itu, Masya Allah, kehidupan keseharian kita itu ada penuh kenikmatannya. Dan itu adalah beda dengan umat-umat masa lalu. Jadi saya kemarin hari itu mendengarkan dari dan mencoba untuk melacak dari beberapa kitab. Kalau umat-umat dulu itu diberi mukjizat oleh Allah itu, contohnya Nabi Sulaiman, wah kekayaannya luar biasa, kemampuannya luar biasa, bisa jin manusia dikuasai karena kekerajaannya tadi, dan itu juga karena ilmu pilihannya, ilmu pada dia. Ya, kemudian Nabi Musa bisa membelah, itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang, dan masih banyak lagi. Tetapi Nabi Muhammad itu sisi kemanusiaannya yang kalau kita menyadari benar dan mengikuti, mencintai Rasulullah, itu akan hidup itu jadi nikmat. Apa? Kalau pagi biasanya imam itu kan, ya gak tahu ya di sini gak. Kalau di tempat kami sana itu sering membaca surat Wadduha. Iya, Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pada saat kebingungan, aku itu gak benci kamu Muhammad, aku gak meninggalkan kamu. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo, nanti walal akhiratu khairul laka minal ula, insyaallah nanti kesudahannya hari esok itu akan lebih baik. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo, kamu nanti akan mendapatkan keridhaan dari kami. Diingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa, kamu lupa tak bahwa kamu itu asalnya yatim, kemudian kami berikan kamu sandaran-sandaran. Meskipun yatim tapi sandaran-sandarannya itu kuat. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Pada saat kamu bingung, ya, kami beri kamu wahyu, kami beri kamu ilmu dari Allah lewat malaikat itu, dan dari situ kamu menjadi kuat. Di situ ilmu Al-Quran itu penguat.
Hadis itu penguat bagi kita. Alam yajidka yatiman fa'awa wajaka dhalam fada. Terus keterusannya wa wajadaka ailam fa'aghna. Fa'amal yati karena itu kamu itu jangan sampai ailam fa'aghna. Kamu itu pada posisinya miskin tapi akhirnya dikayakan oleh Allah. Fa'ama binikmati rabbika. Karena itu kamu jangan hardik anak-anak yatim dan jangan mengabaikan orang-orang peminta. Itu apa maknanya? Maknanya adalah begini, sebenarnya Nabi Muhammad itu diberi kemuliaan itu dengan menikmati hidup yang apa adanya ini. Coba jenengan, dulu belum punya istri, belum punya pekerjaan, terus punya pekerjaan, bisa makan. Bisa nggak kita menikmati itu dengan ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan, alhamdulillah saya bisa bekerja, alhamdulillah saya punya pasangan, alhamdulillah saya punya anak, alhamdulillah saya sampai seumur ini masih bisa beribadah, alhamdulillah nikmat berupa hak umur, kesehatan itu. Dari hal-hal yang semacam itu. Sewaktu kita tidak bisa, alhamdulillah saya punya ilmu. Kalau itu kita sadari sebagai suatu bentuk cinta dan kemurahan Allah, tuntutan kita itu tidak seperti tadi. Oh iya ya, itu punya mobil mewah. Oh itu ya, jadi kekuasaan, punya kerajaan, punya bisa apa saja bisa. Enggak sampai berpikir itu. Yang halal itu. Nah kalau kita berpikir semacam itu, insya Allah kita itu terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang itu bisa hati kita tersentuh. Dan itu wujud bagaimana Allah mendidik Rasulullah, dan Rasulullah Allah mendidik kita dengan cara itu. Jadi menjadi manusia mukjizat itu juga bagi kita mengingatkan kesalehan kita itu dengan hidup apa adanya itu juga bisa kita. Wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailam fa'aghna fa'amal yatima falatakhar wa ammas sa'ila falatanhar wa amma bini mati rabbika fahadis. Saya nggak menerangkan siapa sandarannya. Sandarannya ibunya, sandarannya kakeknya, sandarannya pamannya. Kekayaan diberikan Siti Khadijah semacam itu sehingga dia berdakwah semacam itu. Itu juga pemberian dari Allah. Itu bukan ketepaan-ketepaan, tapi memang ditepatkan oleh Allah. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Moga-moga kita mengingat bagaimana Rasulullah itu disayang Allah, dan Allah serta Rasulnya itu menyayang kita. Maka jangan sampai kita lupa untuk berselawat. Dan kita terus memberi makna selawat itu dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan taat kepada Allah sama taat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum berdoa saya mengingatkan di sini,
Salah satu ajaran Rasulullah itu, kalau kita berdoa jangan lupa untuk berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita dalam satu hadis ya berdoa tidak berselawat kepada Rasulullah, maka doa kita itu tidak akan tidak akan sampai kepada Allah itu. Makanya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami ahlina wajil masikhina wajamil khawatina wajamil muallimina wajamil ustadina wajamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna mimma yuhibbuka wa yuhibbul malaikataka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Demikianlah terkait acara yang akan mulai Nabi Muhammad Al-Qur'an 1446 Hijriah telah selesai kita ikuti bersama sampai akhir.